Insanul Fahmi sejatinya harus memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya soal kelanjutan proses perdamaian laporan Inara Rusli terkait dugaan penipuan. Sayangnya, proses itu batal. Lantas, apa yang membuat Insan tak bisa memenuhi panggilan pihak berwajib, padahal ia yang meminta Inara untuk mencabut laporan? Di tengah proses perdamaian itu, ternyata hingga kini masih mengumpulkan puingan bukti pernikahan sirinya dengan Inara yang menjadi syarat Wardatina Mawa ketika pertemuan beberapa waktu lalu. Tapi sayangnya hingga saat ini Insan belum juga memberikan bukti tersebut hingga tenggat waktu yang diberikan Mawa kepadanya sudah habis. Lantas benarkah Insan sengaja mengulur-ngulur waktu agar tetap bisa bertemu dengan Mawa? Yang jelas masalah persyaratan itu disanggupi oleh Insanul. Kenapa Insanul minta waktunya waktunya tuh di hari Rabu atau Kamis besok untuk bisa memenuhi syarat-syarat yang disampaikan oleh Mawa. Harus di-matchingin waktunya karena juga Insanul juga harus ketemu juga kemarin dengan kakaknya Inara ya, katanya kan seperti itu. Saya rasa ini bukan satu hal yang perlu diragukan lagi karena ustadz, saksi, wali dan semuanya tuh bisa dilakukan konfrontir atau dipertemukan, bahkan juga bukti-bukti nanti akan disampaikan juga. Terlepas Insan masih cinta atau harus memilih Inara, Mawa sepertinya sudah tak peduli. Kemarin Mawa terlihat sungkem seraya meminta doa kepada kedua orang tuanya sebelum ia melangkahkan kakinya untuk ke Baitullah menjalankan ibadah umroh bersama putra semata wayangnya. Selain umroh di tanah para nabi itu, Mawa juga seperti ingin mengadukan semua kegundahan hatinya karena dikhianati oleh suaminya sendiri. Bermunajat di Raudhah, tempat yang dipercaya semua doa dikabul Sang Pencipta. Lantas benarkah kepergian Mawa ke tanah haram tersebut untuk memantapkan hatinya untuk mengakhiri bahtera dengan Insan? Udah buka hati belum sih Kak buat yang baru? Ya kali mas, baru keluar tuh akte. Udah ada yang deketin atau masih? Lagi nggak fokus ke sana sih pikirannya. Ogah stres dan tak mau banyak pikiran, Tasya Farasya pilih fokus pada kebahagiaan diri sendiri dan anak-anak. Bahkan dalam waktu dekat, Tasya akan segera pindah ke rumah baru. Ya, meskipun telah resmi bercerai November tahun lalu, tapi permasalahan Tasya dengan mantan suaminya Ahmad Assegaf terkait dugaan penggelapan dana perusahaan milik Tasya belum juga usai. Bismillah, amin ya. Udah mau jadi, doain semoga segera pindah. Perintilannya tinggal kayak bersih-bersih, terus karpet, gitu-gitu. Yang kayak sebenarnya udah bisa dihuni tapi masih belum layak banget gitu lah ya. Doain aja yang terbaik, dapet jodoh yang terbaik. Kalau nggak dapet juga yang bahagia, yang penting sayanya bahagia, anak-anak bahagia, amin. Apalagi kerugian miliaran rupiah itu hanya disanggupi Ahmad 10% untuk mencicil dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Meski dirugikan secara material, tapi Tasya berbesar hati dan sangat menahan diri demi masa depan anak-anak. Ini kan cuma 100 rupiah, tapi maksudnya ada itikat baik nggak sih Kak? Dari mantan untuk? No comment deh. No comment ya? Utang perusahaannya masih berlanjut atau seperti apa Kak? Apa? Yang utang mantan sama? No comment. Udah berlalu, biarlah berlalu ya. Terima kasih mas. Sementara itu, di saat Syifa Haju dan El Rumi menggelar acara lamaran hari ini, Rizky Nazar, mantan Syifa Haju, sepertinya tak terusik dengan kabar lamaran Syifa dan El. Rizky justru semakin go publik menunjukkan kemesraannya dengan Dosma Hazenbosch. Di media sosial beredar foto dan video Rizky dan Dosma tengah berlibur di Bali. Foto tersebut seolah membuktikan bahwa Rizky dan Dosma ada hubungan spesial. Sebelumnya, Dosma dituding sebagai penyebab kandasnya hubungan Syifa dan Rizky, meskipun hal itu sempat dibantah oleh Rizky. Tapi waktu akan menjawabnya. Melihat foto Rizky dan Dosma, netizen bersyukur Syifa lepas dari Rizky dan mendapatkan El, walaupun Rizky dan El berteman baik, bahkan satu circle pertemanan. Begitu juga Syifa dan Marsha Arwan, mantan pacar El, yang dulunya berteman baik. Lantas, apakah El dan Syifa akan mengundang para mantan di acara pernikahannya nanti? Meski sudah resmi bercerai, perceraian Dahlia Poland dan Fandi Christian masih mengundang rasa penasaran publik. Pasalnya di tengah proses cerai, Dahlia memilih kabur dari rumah, meninggalkan ketiga anaknya yang masih kecil dan ngekos. Tak heran keputusan Dahlia tersebut menuai komentar miring netizen. Ia dianggap ibu yang egois dan tega meninggalkan anak-anaknya. Tapi tak sedikit netizen mendukung keputusan Dahlia. Tak mau terus jadi bulan-bulanan netizen, Dahlia Poland akhirnya belak-belakan mengungkapkan alasan dirinya angkat kaki dari rumah.
Ya, dengan berurai air mata, Dahlia mengaku sangat berat hati meninggalkan ketiga buah hatinya. Apalagi selama melahirkan anak-anaknya, Dahlia merawat dan mengurus sendiri anak-anaknya tanpa bantuan babysitter. Karena rasa cintanya begitu besar pada anak-anak, Dahlia terpaksa mengambil keputusan berat ini. Berpisah dari anaknya dan berusaha menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi. Penjelasan Dahlia sempat membuat James, putra sulungnya, menangis, namun ia berusaha meyakinkan bahwa ia dan Fandi akan selalu ada untuk mereka. Ia pun berjanji akan kembali berkumpul bersama anak-anaknya suatu saat nanti. Lantas, apa alasan sebenarnya Dahlia bercerai dari Fandi? Mengapa kini ia merasa lebih bahagia daripada saat menikah? Pemirsa, kontroversi buku Broken Strings kian menjadi bola liar, belum kelar hujatan terhadap Robby Tremonti yang diduga sebagai sosok Bobby. Lagi-lagi, aktor berusia 49 tahun ini kena hujat lantaran diduga menyewa buzzer untuk membuli Aureli Moremans. Dugaan tersebut menguat setelah percakapan yang diduga Robby dengan buzzer beredar di jagat maya. Dalam chat tersebut, sang buzzer mematok harga Rp450.000 untuk membuat konten di TikTok. Namun harga tersebut rupanya masih dianggap mahal oleh Robby. Sementara itu di tengah isu menyewa buzzer, pengakuan Robby saat podcast bersama Della Puspita jika dirinya mengalami unipolar depresi tengah menjadi sorotan. Unipolar depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan suasana hati yang rendah yang hadir di sebagian situasi. Kabarnya, gara-gara kehilangan wanita yang sangat dicintainya yang diduga Aureli, membuat Robby mengalami depresi hingga membuat dirinya tak bisa syuting. Benarkah Robby harus ke psikiater agar depresi yang dialaminya tak bertambah parah? Aureli minta netizen tak bully tokoh di bukunya, di sisi lain menyadari jika buku Broken Strings karyanya sudah bikin gaduh, Aureli pun meminta agar netizen tak lagi berspekulasi dan menyerang selebriti yang diduga menjadi tokoh dalam bukunya. Peristiwa kebakaran di sekolah elit kawasan Jakarta Utara bikin heboh warganet. Di sekolah itu pula, dua putri Ruben Onsu dan Sarwenda, Thalia dan Tania sekolah. Beredar video di jejaring maya, api masih berkobar dan asap membumbung tinggi di atas gedung sekolah. Tentu saja kebakaran yang disebabkan karena sambaran petir itu membuat panik Sarwenda dan juga Ruben. Beruntung gedung yang terbakar itu bukan tempat Tania dan Thalia menimba ilmu hingga keduanya dalam kondisi baik. Sempat panik dan khawatir nggak sih? Ya pastilah, namanya anak pasti panik, khawatir gitu, tanya dan langsung update, kelihatan dikasih lihat sekolah langsung sih, maksudnya langsung benar-benar ada tindakan. Kebetulan Thalia lagi istirahat di rumah karena badannya lagi kayak kurang fit gitu, lagi rada pilek. Aku kan nggak mau, maksudnya kadang sekolah banyak anak-anak lain, takutnya malah nularin gitu. Jadi Thalia kebetulan lagi udah masuk, Tania masuk. Rasa khawatir itu mereda ketika lokasi kejadian dengan tempat kedua anaknya belajar jaraknya cukup jauh. Dan saat peristiwa itu terjadi, Thalia memang tak sekolah lantaran tengah sakit. Namun Tania masih terus melanjutkan proses belajar mengajar lantaran gedung tempatnya belajar jauh dari tempat kejadian. Tapi sayangnya, Betran Peto justru tak mengetahui jika sekolah adik-adik tercintanya mengalami kebakaran. Kebetulan sekolah anak-anak tuh gedungnya ada banyak nih. Jadi itu di gedung yang sana jauh, bukan jauh dari gedung Nia. Tapi dari sekolah kalau mau dijemput gak apa-apa. Tapi kalau enggak mau lanjutin juga gak apa-apa. Tapi kebetulan di kelasnya Nia semuanya bilang mayoritas nggak usah dijemput gitu. Kayak karena beda gedungnya jauh dan semuanya udah terkendali aman. Oh ya? Iya. Masa tempat adikku? Iya. Masa di sekolah? Di Suci, di Pik. Masa? Iya, aku tadi ke sana. Enggak. Aja aku telepon. Bisa jadi ketidaktahuan Betran lantaran saat ini ia sudah pindah ke rumah sang ayah Ruben Onsu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menariknya, Ruben telah menyiapkan kamar khusus untuk Betran tidur. Untuk memenuhi kebutuhan kamar tidurnya, Ruben pun mengajak Onyo, biasa Betran Peto disapa, untuk membeli furniture dari mulai tempat tidur mewah, bangku, dan lain-lain.